Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya akan sharing dengan saudara satu pewahyuan pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul apa kriteria penilaianmu. Ya, judulnya adalah apa kriteria penilaian kita. Ya. Mari kita langsung saja baca ayatnya ya Saudara. Ya, Matius pasal 16. Kita akan baca mulai ayat 21 sampai dengan ayat 23. Mari masing-masing kita akan membaca satu ayat. Saya baca ayat 21. Giliran saudara baca dengan keras ayat 22. Nanti 23-nya sama-sama kita membacanya. Matius 16 ayat 21 begini kata firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Teruskan ya 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ayat 23, mari sama-sama kita baca saudara 2 dan 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Sekali lagi tema firman Allah pagi ini kita bicara tentang apa kriteria penilaianmu. Tema firman Allah pagi ini judulnya agak berbeda. Judulnya bentuk kalimatnya adalah kalimat pertanyaan. Apa kriteria penilaianmu? Menurut saya penilaian kita ini penting dalam memandang kehidupan kekristenan yang kita jalani ini. Judulnya ada judul pertanyaan. Ini penting saudara ya. Apa sebetulnya kriteria penilaian setiap kita dalam memandang cara kita menilai kehidupan dalam kekristenan yang kita jalani saat ini. Mari saya akan mulai pengajaran firman Allah ini mulai dari titik ini. Saudara perhatikan gambar yang saya berikan yang pertama pada saudara. Perhatikan baik-baik, disadari atau tidak bahwa ternyata banyak orang tersandung dalam perjalanannya mengikut Tuhan. Sekali lagi sambil saya katakan, saya baca statement ini sambil Anda renungkan. Itulah realita yang sesungguhnya banyak terjadi. Ada banyak orang Kristen ikut Yesusnya, ya, menjadi jalani kekristenannya itu nggak bisa langgeng, nggak bisa bertahan lama melangkahnya ikut Tuhan. Di tengah perjalanannya ternyata apa? Tersandung. Dan itu kenyataan banyak terjadi, kita melihat di antara orang-orang Kristen sesama kita. Disadari atau tidak, itu yang sedang terjadi hari-hari ini. Melangkahnya ikut Tuhan tidak bisa bertahan lama, itu loh maksud saya. Di tengah perjalanannya tersandung dia. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada saudara. Atau saya ingin mengatakan sesuatu kalimat kepada saudara yang mungkin pertanyaan atau kalimat yang sedang saya katakan sekarang ini kepada saudara mungkin kedengarannya mungkin kurang enak. Bukan mungkin kurang enak, barangkali memang gak enak Anda mendengarnya. Saya mau berkata pada saudara begini, bahwa ketika misalnya ada seseorang atau Anda datang ke gereja pada hari Minggu. Tiap minggu datang ke gereja saudara. Saya mau bilang sama saudara, kehadiran saudara setiap hari Minggu datang kebaktian, itu tidak menjadi satu jaminan yang pasti bahwa saudara itu pasti ikut Yesus loh. Saya tahu ada dengarnya bingung tapi juga gak enak. Loh saya kebaktian kok gak ikut Yesus bagaimana maksudnya? Dengarkan saya dulu. Bahkan kalau dicek di KTP saudara, di KTP kita masing-masing nama misalnya Yohanes. Atau siapa nama saudara? Agama ada titik 2, Kristen Protestan, Kristen Pantekosta atau karismatik.
Atau agama kita apa? Katolikah? Saya tidak membeda-bedakan, saudara, yang mau kita Katolik, mau kita dari aliran gereja mana, mau kita Pantekosta karismatik. Yang saya sedang beritakan ini adalah Injil sepenuh. Yang saya beritakan adalah perkataan Tuhan, firman Allah yang Tuhan singkapkan, yang saya coba bagikan sama saudara. Meskipun KTP kita Kristen, percaya pada Yesus berarti, tapi tetap saya mau katakan, kekristenan agama kita itu tidak jaminan bahwa kita pasti ikut Yesus, masih ikut Yesus. Mungkin Anda berkata begini, "Lah, pendeta, saya ibadah masih di gereja loh. Saya ini masih Kristen. Saya ini ibadahnya masih di gedung gereja. Saya belum pindah agama. Saya kebaktiannya masih di gereja, bukan di gedung tempat ibadah yang lain." Tapi saya katakan, tidak jaminan ibadahnya di gereja bahwa kita itu masih ikut Yesus. Jangan-jangan kita masih ibadah di gereja. Jangan-jangan minggu kita masih kebaktian di gereja. Masih memuji Tuhan. Masih berdoa memanggil nama Yesus. Di KTP masih belum pindah agama. Masih Kristen namanya. Tapi jangan-jangan kita sudah tersandung saat itu. Kenapa saya harus katakan ini? Bahkan saya lempar sebuah pertanyaan kepada saudara. Masihkah saudara yang ibadah di gereja hari ini? Masihkah saudara yang sedang ibadah doa pagi? Anda bangun lebih pagi dibanding sama orang lain. Di KTP-mu masih Kristen, ibadah masih di gereja. Masihkah, saya tanya sama saudara, hari ini juga detik saya bertanya pada saudara. Saudara masih kedapatan sungguh-sungguh setia ikut Yesus? Ini pertanyaan yang penting. Hati-hati dengan kriteria penilaian kita tentang kekristenan yang kita jalani. Jangan-jangan kita menilai saya masih ikut Yesus, ternyata di mata Tuhan berkata ini, kamu sudah tersandung. Masih ingat ayat yang kita baca tadi? Siapa yang tersandung di ayat yang kita baca tadi? Kamu batu sandungan bagiku. Siapa namanya? Petrus. Siapa Petrus? Muridnya Yesus. Siapa Petrus? Salah satu rasul yang dipilih oleh Yesus. Saat dia sedang jadi rasul, saat dia masih jadi muridnya Yesus, saat dia masih dekat dan diajar sama Yesus, saat itu yang sama dia sedang tersandung hidupnya. Masih murid loh. Masih ikut Yesus loh, tapi sudah tersandung. Masih rasul statusnya, tapi sudah tersandung dari teguran Yesus yang keras tadi. Coba saya tunjukkan ayatnya, Matius 16 ayat 23. Saya baca ayat ini ya, sambil nanti saya cerita pendek sama saudara dari ayat tadi yang pertama. Ini kan potongannya ya. Matius 16 ayat 23 dikatakan begini. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara, gini ya, kenapa Yesus mengkonfrontasi si Petrus? Apa sebabnya Yesus ini menyerang Petrus? Sebetulnya yang dikonfrontasi, yang diserang sama Yesus bukan si Petrusnya, bukan orangnya, tapi spirit cara berpikirnya Petrus. Itu yang dikonfrontasi. Itu yang diserang sama Yesus. Cara berpikirnya Petrus, spirit cara berpikirnya Petrus, itu yang diserang. Enyahlah engkau iblis, engkau ini suatu batu sandungan bagiku. Kenapa ya? Kenapa Petrus dikonfrontasi sama Yesus? Ada tahu ceritanya? Dalam cerita ini ayat 21, 22, 21-nya, atau kalau Anda baca dalam ayat sebelumnya ya, dalam pasal 16 Injil Matius 16, itu ayat 15, ayat 16, ayat 17. Yesus tuh bertanya sama murid-muridnya. Yesus ngomong gini, menurut kata orang, siapa aku ini? Nanti murid-muridnya ngomong, kata orang engkau ini Nabi Elia. Kata orang engkau ini Nabi Yeremia, nabi yang menangis itu ya. Kata orang engkau ini adalah salah satu di antara para nabi. Yesus gak puas. Menurut jawaban kata orang, semuanya salah, semuanya gak tepat, gak bisa menunjukkan siapa jati dirinya Yesus.
Lalu Yesus nggak puas, tanya sama murid-muridnya. Tanya salah satunya kepada Petrus. Lalu menurut kamu semua siapakah aku ini? Nggak ada yang bisa jawab. Anda tahu siapa yang bisa jawab? Petrus jawab. Dia berkata begini, Yesus, engkau adalah anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias. Yesus apresiasi jawaban Petrus. Petrus, berbahagialah engkau. Bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di sorga. Kamu mendapat pewahyuan dari Bapa, kata Yesus. Semuanya nggak ngerti. Petrus tahu ini anak Allah yang hidup. Nah tiba-tiba di ayat 21 Yesus tuh ngomong sama murid-muridnya termasuk pada Petrus. Aku akan pergi ke Yerusalem, kata Yesus. Ikuti cerita saya. Nanti di sana aku dianiaya, aku menderita perbuatan dari tua-tua Israel, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Aku dianiaya, aku ditangkap. Lalu kemudian Yesus katakan ini, aku dibunuh sama mereka, disalibkan. Tapi kata Tuhan, aku bukan cuma mati dibunuh, hari ketiga aku akan bangkit, dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara, ketika Petrus di ayat 22 mendengar Yesus itu akan ditangkap, mendengar Yesus akan dianiaya bahkan dibunuh dengan cara disalib. Langsung Petrus dengan begitu berani, bahkan menurut saya nekat banget perbuatannya. Nekat gitu loh. Dia berani-beraninya nekat tarik tangan Yesus dan berani nekat menegur Yesus. Bagaimana tegurannya? Dia berkata ini, Tuhan kiranya Allah menjauhkan hal itu. Itu kata Petrus. Sekali-kali hal itu tidak akan menimpa engkau. Begitu Petrus ngomong itu tidak akan menimpa engkau. Sekali-kali gak akan terjadi. Yesus langsung konfrontasi. Yesus langsung serang si Petrus. Bukan Petrus yang diserang, cara berpikirnya. Kenapa saya berkata cara berpikir? Pertanyaan gini, kenapa sih Petrus kok berani nekat seperti itu? Tarik tangan Yesus. Kok nekat? Kok nekat dia berani menegur Yesus? Tidak akan terjadi padamu. Allah menjauhkan itu daripadamu. Kenapa Petrus bisa berkata seperti itu? Itu tidak mungkin terjadi. Itu tidak bisa terjadi pada engkau. Kenapa dia nekat berani tegur ngomong seperti itu? Sederhana, cara berpikirnya Petrus yang salah. Hati-hati dengan kriteria penilaian kita. Kalau kita menilai kehidupan kita manusia di dunia dengan penilaian manusia, Anda akan tersandung seperti Petrus. Lihat, dia diserang, dikonfrontasi sama Yesus. Yesus berkata begini, enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Lalu Yesus ngomong apa? Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Tahukah saudara apa yang membuat Petrus tersandung? Cara berpikir manusiawinya. Hati-hati dengan cara berpikir kita. Hati-hati dengan kriteria penilaian kita. Kalau kita menilai kehidupan yang kita jalani di dunia ini dengan penilaian cara berpikir manusia, cepat atau lambat, tunggu saja, siap-siap, pasti tersandung. Tidak akan bisa tahan lama ikut Yesus. Dengarkan saya baik-baik. Kekristenan kita, iman kita, keyakinan, kepercayaan kita gak bisa tahan lama, percayalah. Tinggal tunggu waktu, siap-siap, pasti tersandung. Makanya saya ingatkan lewat judul dalam pewahyuan tema pengajaran kita saat ini. Hati-hati dengan kriteria cara penilaian kita. Kalau kita menilai dengan cara berpikir manusia, ya tinggal tunggu waktu, gak tahan lama, pasti tersandung. Hati-hati dengan penilaian cara berpikir. Karena ketika saya coba renungkan Matius 16 ayat 23, Yesus serang konfrontasi cara berpikir Petrus. Berkat rohani yang saya dapatkan, poin yang saya dapatkan penyingkapan dari firman Allah ini adalah begini. Coba Anda lihat gambar ini. Ternyata begini poinnya, berkat rohaninya buat kita. Pikiran manusia itu ternyata dapat menjadi batu sandungan
bagi kita orang percaya. Saya ulang sekali lagi ya. Pikiran manusiawi kita itu ternyata dapat menjadi batu sandungan bagi kita orang percaya. Kita gak bisa tahan lama ikut Yesus. Cepat lambat tersandung. Kenapa? Urusannya di pikiran. Kita menilai kehidupan di dunia ini dengan kriteria cara berpikir manusia. Tersandung, gak bisa tahan lama. Begitu hadapi masalah, begitu hadapi kesukaran, kita berkata apa? Tuhan tinggalkan saya. Kalau Anda punya cara berpikir seperti Petrus. Kan dia pikir, saya suka bilang sama saudara ya. Dalam pikiran Petrus, Yesus tegur gini, kamu bukan memikirkan yang dipikirkan Allah, kamu cuma memikirkan yang dipikirkan manusia. Makanya Petrus tersandung. Pikiran manusia bagaimana? Dalam pikiran penilaian Petrus, Yesus gak mungkin ditangkap. Anak Allah kok ditangkap? Anak Allah kok dibunuh? Anak Allah kok disalib? Anak Allah kok dianiaya menderita? Itu cara berpikir Petrus. Nah kalau kita jadi anak-anak Tuhan, anak-anak Allah ya jalani kehidupan kita di dunia ini punya cara berpikir Petrus. Oh kalau saya jadi anak Tuhan setia ke gereja, taat lakukan firman Allah. Oh hidup ini pasti senang, hidup ini pasti damai, hidup ini pasti gak ada masalah, semuanya lancar, gak ada kesulitan, pasti semuanya indah. Kalau kita menilai dengan kriteria cara berpikir seperti ini, gak tahan lama. Cara berpikir yang salah. Ke depan cepat lambat pasti tersandung kayak Petrus. Karena pikiran kita sama kayak dia. Anak Tuhan setia pasti enak, gak mungkin ada masalah, gak mungkin sakit. Begitu sakit, hadapi masalah, tersandung kita. Kenapa tersandung? Kita seperti menabung kekecewaan di hati. Kenapa? Yang kita inginkan, yang kita harapkan tidak terwujud. Itu kan masalahnya. Masalahnya di mana? Di penilaian cara berpikir. Spirit pikiran kita ini loh salah. Lama-lama kita menabung, ngumpul kecewa, kepahitan sama Tuhan. Doa kok gak dijawab. Keinginanku kok gak dikasih sama Tuhan. Karena cara berpikir kita pasti yang enak-enak. Makanya begini saudara, makanya begini, perhatikan saya. Begitu kita ambil keputusan, ya percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka proses berikutnya adalah pembaharuan pikiran. Gak boleh hanya puas berhenti pada titik aku sudah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak boleh cuman puas berhenti pada titik ini. Saya boleh sedikit kasih gambaran wawasan tambahan sama saudara. Sekarang di YouTube, di TikTok lagi heboh, lagi jadi berita besar dalam dunia kekristenan. Bahkan para pemimpin aras gereja mulai bersuara. Suaranya bukan untuk jemaat, untuk para pendeta. Suaranya keras, para tokoh-tokoh aras, para pemimpin-pemimpin gereja kita. Dari PGI saya lihat rupanya mulai bersuara. Rupanya banyak hamba Tuhan ini mulai saring pakai yang namanya medsos, dunia media sosial ini untuk berperang pengajaran saudara ya. Ada satu pengajaran dilepaskan dari ibu kota, dari seorang hamba Tuhan yang pendeta besar. Doa paginya mungkin lebih awal dari kita, tapi lebih banyak yang sini daripada saya ya, daripada Jombang. Lebih banyak, 3.000 sekian live-nya. Kalau saya cuma 2.000 sekian, 2.200, 2.300, ini 3.000 sekian. Ada pengajaran mengatakan begini, cukup mengagetkan. Tapi saya belum melihat secara utuh. Tapi berita yang kencang sekarang mengatakan begini pengajarannya. Yesus itu bukan juru selamat katanya. Juru selamat yang sesungguhnya itu adalah Yahweh, Allah Elohim. Saya kaget gitu aja. Yesus itu bukan gembala yang baik. Gembala yang baik itu ya Yahweh, Allah Elohim. Menurut saya pengajaran beliau itu mumpuni ya. Mengajar dari ayat ke ayat mumpuni. Tapi cukup kaget saja saya. Tapi saya belum menelusuri kebenarannya. Tapi banyak orang menyerang beliau. Kok mengatakan Yesus bukan juru selamat? Bagi saya, bagi saudara, harga mati ya saudara ya. Yesus itu juru selamat dunia. Kalau ada orang pengajaran yang dari ibu kota mengatakan Yesus bukan juru selamat. Juru selamat adalah Yahweh Elohim. Dari mana ya ayatnya ya?
Anda ingat para gembala di Padang, ini wawasan saja supaya Anda gak bingung. Loh, kok Yesus bukan juru selamat? Sampai hari ini iman kita berkata, Yesus itu juru selamat kita. Ingat para gembala di Padang Efrata pada waktu Yesus lahir, malaikat berkata apa? Jangan takut, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Di mana saudara? Di kota Daud, di Bethlehem. Kelahiran Yesus itu kelahiran juru selamat dunia. Itu berita dari sorga, malaikat yang berkata. Bahkan malaikat juga berkata kepada Yusuf kan. Yusuf, jangan takut, kamu ambil Maria jadi istrimu. Dia mengandung karena Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah kasih nama dia Yesus. Karena dia akan menjadi penebus penyelamat dosa-dosa umatnya. Itu kan yang dikatakan. Penyelamat penebus dosa itu siapa? Ya juru selamat. Dia gembala yang baik. Kenapa orang berkata Yesus bukan gembala yang baik? Gembala yang baik itu Yahweh Elohim. Apakah Yesus bukan Allah? Yesus itu Allah. Kalau Anda baca Yohanes 10 itu ayat 9 apa ayat 11 mengatakan akulah gembala yang baik. Ayat 9 ya. Gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Tidak ada satu ayat pun di Alkitab perjanjian lama sampai perjanjian baru mengatakan akulah gembala yang baik. Kecuali Yesus. Sampai hari ini percayalah Yesus itu gembala kita yang baik. Anda gak usah ambil pusing ketika orang berkata Yesus bukan gembala yang baik. Oh dia gembala kita yang baik, rela berkorban buat kita. Jangan kena racun. Ada banyak orang Kristen keracunan sekarang dengan macam-macam pengajaran. Makanya cari pengajaran yang benar, yang sehat, saudara ya. Nah saya ulang, begitu kita ambil keputusan percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, kita nggak boleh berhenti sampai di sini. Ada proses yang langsung harus kita lakukan. Apa pendeta? Pembaharuan cara berpikir kita. Pikiran kita suka menyesatkan kita. Pikiran kita, spiritnya ini cara berpikir buat kita tersandung di depan. Cara berpikir mesti dibaharui. Karena dalam pikiran itu ada keinginan, ada kehendak manusiawi, ada perasaan kita. Kita suka diombang-ambingkan sama perasaan kita. Gak bisa bedakan ini benar, ini salah. Ini keinginan Tuhan, ini keinginan setan, keinginan manusiawi. Pikiran ini mesti dibaharui. Begitu percaya Yesus sebagai juru selamat, langsung masuk pada proses. Tidak boleh lama-lama. Langsung kita masuk proses pembaharuan pikiran. Coba lihat Roma 12 ayat yang kedua. Lihat ayat ini saudara ya. Saya baca ya. Ayat yang legend seringkali kita baca. Seringkali saya terangkan sama saudara. Tapi ini penting. Pagi ini dibaca kembali. Urusan berpikir itu penting. Cara penilaian berpikir kita. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita gak boleh serupa dengan dunia. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing your mind. Berubahlah cara berpikirmu. Kata Alkitab, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan mau kehidupan kita itu gak boleh serupa dengan dunia ini. Disuruh berubah. Bagaimana caranya berubah? Berubahnya adalah cara kita berpikir yang berubah. Nah, kata berubah itu dari kata metamorfo. Masih ingat ya, dari kata metamorfo berkembang menjadi metamorfosa. Perubahan bentuk yang permanen tapi lewat sebuah proses. Perubahan bentuk permanen ini tidak bisa terjadi secara instan. Lewat proses. Pembaharuan pikiran itu lewat proses. Permanen itu gini loh saudara ya. Seperti ulat jadi kupu-kupu. Ulat itu kan menjijikkan. Berubah permainan jadi kupu-kupu loh. Kupu-kupu itu kan luar biasa. Warnanya indah. Tidak kelihatan yang menjijikan lagi. Yang kelihatannya hebat ya bisa terbang. Kelihatan indahnya. Perubahan bentuk permanen. Untuk Anda ngerti gini loh. Perubahan bentuk permanen itu dari kacamata ini. Tahu-tahu berubah jadi mic. Itu permanen. Udah tidak kelihatan kacamata lagi. Kelihatan mic-nya. Lebih berharga. Lebih mahal dari yang ini. Sama dengan ulat tadi, tapi lewat proses. Prosesnya bagaimana? Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renewing your mind. Berubahlah dengan cara berpikirmu.
Dalam terjemahan Yunaninya dari kata metanoia. Pembaruan cara berpikir, metanoia. Metanoia ini kalau saya sederhanakan itu artinya bertobat. Apanya yang bertobat? Cara berpikirnya bertobat. Nah itu loh saudara. Cara berpikirnya bertobat, dibaharui. Jangan cara berpikir kita seperti dunia. Saya percaya kata dunia, jangan serupa dengan dunia. Kata dunia ini bukan bicara tempatnya. Dunia di sini bicara sistemnya. Jangan serupa dengan dunia. Nilai-nilainya itu dunia. Dunia itu bicara tentang integritas. Bicara tentang gaya hidup. Dunia ini bicara tentang kebiasaan. Karena dari kalau cara berpikir kita itu metanoia. Bertobat, cara berpikir kita gak kayak dunia. Cara berpikir itu kan menentukan tindakan kita. Tindakan yang kita lakukan tiap hari itu membentuk kebiasaan kita. Kebiasaan kita lakukan terus itu membentuk karakter kita. Karakter kita setiap hari kita lakukan membentuk budaya dalam hidup kita. Kita gak bisa punya budaya kerajaan Allah kalau cara berpikir kita gak dibaharui. Bicara kerajaan Allah itu bicara budayanya. Datanglah kerajaanmu. Nanti waktu di sorga, orang-orang yang di sorga itu gaya hidupnya mesti gaya hidup kerajaan Allah. Kita nggak pernah bisa memiliki hidup yang serupa seperti Kristus, hidup yang semakin dewasa dalam Tuhan, kalau tidak dimulai dari cara berpikir kita itu nggak diubah. Mesti metanoia, mesti bertobat. Bertobat di mananya? Cara berpikir kita. Nilai berpikir ini penting loh saudara. Itu menentukan budaya kerajaan sorga. Itu menentukan kedewasaan dan menentukan keserupaan kita dengan Kristus. Jadi sebetulnya ketika kita bicara cara berpikir, wah itu sesuatu yang penting. Anda gak bisa tahan lama ikut Yesus kalau kita tidak metanoia cara berpikir kita. Kita gak akan bisa melakukan seperti pujian lama yang berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kita gak bisa. Kuta ingkar gak bisa. Walau ku sendiri ikut Yesus gak mungkin bisa. Gak tahan lama kita. Orang lain mundur, kita ikutan mundur. Kita gak bisa berkata salib di depan, dunia di belakang. Gak mampu kita. Salib di depan kita gak mampu. Taruh dunia di belakang kita gak bisa. Kenapa? Dimulai cara berpikir, dibaharui, metanoia. Betapa pentingnya kriteria penilaian cara berpikir kita. Sampai di mana kita mengalami seperti itu? Coba saya tunjukkan gambar ini. Saya mau bicara tentang nilai cara berpikir. Lihat gambar ini. Karena begini saudara ya, kenapa saya perlu bicara sama saudara dalam satu pewahyuan pengajaran firman Allah ini. Saya berharap saudara bisa menangkap dengan baik. Ya, tentang apa atau sampai di mana kriteria penilaian cara berpikir kita. Karena gini loh, dunia dan kerajaan Allah itu mempunyai penilaian yang berbeda. Cara menilai dunia ini value-nya berbeda, kerajaan Allah menilainya berbeda. Dimulai cara berpikir menilai kita mesti betul. Saya coba kasih perbandingan ya, cara menilai dunia dengan cara berpikir menilai kerajaan surga itu beda jauh perbandingannya. Contoh tentang kebesaran. Coba kita lihat ayatnya dengan cepat, tapi waktu tidak cukup ya. Dalam ayat ini nanti baca di rumah saja deh. Lukas 22, 24 sampai 27. Saya kasih contoh satu saja berarti ya. Satu kali murid-murid bertengkar. Bertengkarnya tentang siapa yang paling besar di antara kita. Ribut mereka. Lalu Yesus kasih tahu sama mereka, yang terbesar itu yang melayani. Saudara, dalam kriteria penilaian cara berpikir kerajaan Allah, ukuran terbesar, meterannya, parameternya menilainya dari gini, melayani. Yang terbesar kata Yesus itu yang melayani, bukan yang dilayani. Tapi bedakan sama penilaian dunia. Kalau di dunia Anda lihat gambar ini ya. Dunia itu menilainya begini, tingkat kebesaran seseorang
itu akan menentukan fasilitas yang dia dapatkan di dunia ini. Itu penilaian dunia, nggak bisa terbantahkan. Memang begitu. Jangan berkata, tidak adil. Kita yang masih hidup di dunia memang begitu cara menilainya. Cara berpikir menilai dunia memang ya kayak begini. Bahwa tingkat kebesaran seseorang yang diraihnya itu akan menentukan fasilitas yang dia terima, yang dia dapatkan di dunia ini. Dalam gereja sama loh, karena gereja masih di dunia. Ngundang pendeta, saya nggak tahu ya dari mana ada istilah pendeta besar, pendeta kecil. Barangkali pendeta di desa itu pendeta kecil, kayak Jombang itu pendeta kecil. Tapi yang dari Jakarta itu pendeta besar. Kalau kita ngundang pendeta yang dari Jakarta, pendeta yang besar begitu saudara ya. Kita udah ngerti, pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja udah ngerti, majelis kita udah ngerti gitu ya. Oh kalau dari Jakarta pendeta besar ini hotelnya mesti bintang 4 atau bintang 5. Oh kalau pendeta ini bintang 3, bintang 2. Oh ini melati nggak apa-apa. Sudah ada fasilitasnya tertentu gitu. Dari mana? Dari kebesarannya. Catat baik-baik, itu di dunia. Memang begitu cara menilai. Bahkan dalam ketentaraan juga sama kan tentara. Dinilai pangkatnya kan. Fasilitas mobil yang dia punya, rumah yang dia punya dari pangkatnya, kebesarannya. Karena di dunia memang seperti itu. Jangankan tentara, pendeta saja seperti itu. Itu dunia. Tapi beda loh. Beda sama sorga. Lihat gambar ini dulu. Orang besar di mata dunia adalah yang dilayani. Jelas ya. Tetapi orang besar di mata Tuhan adalah orang yang melayani. Yesus kasih contoh, dia membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa sih orang kecewa? Pada waktu orang datang ibadah ke gereja, dia kecewa sama gereja. Kenapa kecewa sama gereja? Nggak gereja-gerejaan. Minggu depan saya nggak mau ke gereja sini lagi. Loh kenapa orang muntung kecewa sama gereja? Karena dia merasa gereja, orang-orang di gereja itu tidak melayani dia. Maunya ke gereja datang dilayani. Anda mesti tahu, ukuran cara berpikir sorga, penilaian sorga yang terbesar itu yang melayani. Makanya kalau kita nggak memahami kriteria penilaian seperti ini, nggak tahan lama kita ikut Tuhan. Baru kena omongan keras sedikit, kita udah nangis. Aku nggak mau melayani deh sekarang. Itu kan yang terjadi. Kalau kita nggak memahami cara berpikir penilaian sorga, seringkali kita nggak kuat melayani Tuhan. Ya, ikuti panggilan Tuhan nggak kuat. Jadi anak Tuhan yang setia baru kena omongan, kita nggak tahan banting. Baru hadapi masalah, kita rasanya aduh nggak tahan. Banyak orang Kristen sementara dia ke gereja, sementara dia masih KTP-nya Kristen, masih memuji memanggil nama Tuhan, tapi sebetulnya dia sudah tersandung hidupnya. Kenapa tersandung? Oleh cara berpikirnya dia tersandung. Kita berpikir, oh kalau setia ikut Tuhan itu enak, gak taunya ada masalah. Anda sering kan dengar perkataan klise yang berkata, saya ini loh Pak, sejak saya setia sungguh-sungguh melayani Tuhan, kok banyak susahnya ya, kok banyak masalahnya ya. Kalau Anda ngerti penilaian cara berpikir yang benar, Anda tahu memang dari awal Tuhan berkata kepada kita, kalau kamu mau ikut aku, kamu siap menyangkal diri, pikul salib setiap hari, baru kamu ikut aku. Kan jelas. Miliki cara berpikir yang benar. Kalau hari ini ada di antara saudara sedang mendengar firman Allah, kau sedang punya persoalan, engkau sedang meneteskan air mata hadapi beban hidupmu, miliki cara berpikir penilaian yang benar. Memang itulah ikut Tuhan. Tapi di balik itu ada kemuliaan, ada pertolongan, ada berkat, ada mujizat dari Tuhan. Masa Tuhan diam saja? Enggak, itu bagian proses. Sebetulnya ada bagian poin-poin yang terakhir. Saya bawa saudara langsung melompat pada poin yang keempat ya. Ini penilaian tentang kemenangan. Next gambarnya, catat saja. Next gambarnya biar dicatat sama jemaat. Penilaian tentang kemenangan cuman itu saja kah gambarnya? Masih ada tuh gambar penilaian kemenangan, ada gambar orang berlari saudara ya.
Saya tunjukkan sama saudara gambarnya biar dicatat saja. Kita sedang berlomba bertumbuh dalam keserupaan. Bukan tambah-tambahan kaya. Kemenangan secara dunia itu adalah, menang itu juara. Menang lari, menang ini, menang kaya-kayaan. Tapi ini menang berlombanya bertumbuh dalam keserupaan. Bukan berlombanya gini, rumahmu berapa? Berapa banyak mobil? Bukan itu loh, bukan lomba tambah-tambahan kaya. Lombanya keserupaan seperti Kristus, kedewasaan dalam Tuhan. Loh, cara berpikir seperti ini mesti punya loh. Kriteria penilaian kita itu seperti apa? Kadang-kadang kita lihat orang, dia punya ini, punya itu. Kita lihat diri kita. Berpikirlah yang benar, yang baik, yang sempurna. Yang terakhir, karena waktu yang terakhir Anda lihat. Yang ketiga, penilaian tentang kasih. Beda loh kalau kita bandingkan kasihnya dunia sama kasihnya Tuhan, itu beda. Seringkali kalau orang dunia berpikir begini perkiranya. Jangan pernah mengukur kasih Tuhan itu dengan ukuran materi. Itu dunia. Dengan ukuran kenyamanan, kemudahan, dimanjakan, memanjakan. Itu kan dunia. Kalau setia jadi anak Tuhan, Tuhan manjakan saya. Dikasih kemudahan, dikasih kenyamanan, dikasih ukuran materi yang banyak. Lalu kalau kita pikir kalau ada masalah, Tuhan gak cinta. Seringkali terbalik-balikan. Cara berpikir ini kita mesti punya lah saudara. Iya, kalau kita masih bayi rohani dimanjakan. Tapi ada saatnya proses kita naik. Jadi kalau Anda mulai ngalami, gak nyaman ya. Kok mulai ngadami proses ya. Itu tanda Anda mulai dewasa. Cara berpikir ini penting loh saudara ya. Kalau enggak tahan lama ikut Tuhan. Nggak bisa mengatakan mengikut Yesus keputusanku, aku nggak ingkar, nggak mungkin mampu. Salib di depan, dunia belakang, nggak bisa. Percayalah, karena itu dimulai dari spirit cara berpikir kita. Ikut Tuhan itu ternyata gini ya, kita ngerti. Ini yang benar ya. Walaupun aku ikut Tuhan ternyata kadang nggak nyaman ya. Secara pikiran dunia, pikirannya Petrus harusnya nyaman. Kalau hari ini toh Anda nggak ada kenyamanan, sedang tidak dimanjakan, ingat Yesus tetap ada dalam hidup saudara. Yesus tetap mengasihi hidupmu. Jangan cara berpikir Petrus, Tuhan gak mengasihi, buktinya gak dimanjakan. Saya berharap Anda bisa mulai menangkap ya dari judul firman Allah ini, apa kriteria penilaian setiap saudara. Milikilah penilaian cara berpikir yang benar. Dalam segala perkara, kalau kita berpikir benar, saya percaya Tuhan pembela, penolong kita yang setia. Sekali Yesus, tetap Yesus dan kita mengasihi Dia.